Kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Syahrizan Mas yang merupakan Technical Analis BCA Sekuritas. Langsung saja kita sapa. Pak Syahri, apa kabar? Ya, selamat. Baik, Pak. Baik, terima kasih Pak Syahri sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di penutupan perdagangan sesi kedua, lagi-lagi indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah Pak Syahri. Level 6.100-an ini belum mampu dipertahankan oleh indeks harga saham gabungan Pak dalam beberapa hari perdagangan terakhir. Dan di penutupan sesi kedua hari ini justru tertekan lebih dalam. Bagaimana analisis Anda dari pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang hari ini? Ya, kalau kita lihat secara teknikal ya Mas, untuk pergerakan daripada indeks ini kan tertekannya di tanggal 22 ya. Kemarin itu sampai menyentuh level 5.000, di bawah 6.000 lagi. Kemudian di tanggal 22 dan di hari ini kemungkinan indeks bergerak flat ya di rentan 6.034 sampai dengan sempat testing harga level 6.100, bahkan higher high saat ini di level 6130 untuk indeksnya. Nah, kalau kita lihat katalis yang membuat pergerakan indeks yang masih belum kemana-mana ya, kalau kita bisa bilang sempat menyentuh level 6100, bahkan tidak mampu bertahan di atas, kemudian balik lagi. Nah, saya melihat di sini kekhawatiran daripada pelaku pasar itu masih tertuju pada virus corona ya. Di dalam negeri, peningkatan daripada kasus aktif di dalam negeri yang semakin meningkat, ini juga menambah memperkecil potensi untuk market bisa kembali rebound di level 6.100. Namun untuk terdekat memang indeks masih akan cukup berfluktuasi di level di atas 6.000 jika pergerakan lanjutan kurang lebih di rentan 6.034 sampai dengan 6.122 untuk support dan resistannya. Nah, katalis dari sisi global kemungkinan pelaku pasar masih akan menunggu kebijakan ya dari Amerika sendiri dan rilis data perdagangan, rilis data PMI manufaktur ya di berbagai negara. Ada Amerika Serikat, kemudian di zona Euro, kemudian Jepang dan Australia. Nah, dari dalam negerinya sepanjang minggu ini memang data ekonomi belum ada yang begitu dapat membooster pergerakan daripada indeks. Namun memang kalau kita lihat dari sisi bond gitu ya, surat utang negara hari ini lelang Sun itu mencetak di level 70 triliunan ya, 70 triliunan. Jadi kita bisa beranggapan bahwa memang pelemahan yang terjadi di pasar saham ini adalah aksi switching pelaku pasar untuk masuk di saham di aset yang lebih safe lagi seperti obligasi kita, kurang lebih seperti itu. Baik, dari sentimen yang berkembang, terutama dari domestik, tadi dari topik juga sudah kita sampaikan, Pak Syahri. Anda mengatakan juga kena lonjakan COVID-19 terus mengalami peningkatan, dan tampaknya pemerintah juga tidak tinggal diam. Di mana tadi Pemprov DKI Jakarta ini menerapkan WFH 75% untuk seluruh perkantoran, Pak Syahri, tidak hanya swasta, namun juga pemerintah begitu. Nah, dari dampak pandemi COVID-19, balik lagi kita ke tahun 2020 yang lalu, Pak Syahri. Kita juga sempat membahas ada beberapa sektor yang diuntungkan, ada beberapa sektor yang dirugikan. Nah, kebijakan WFH untuk kali ini 75% tampaknya akan kembali menggairahkan kembali saham-saham yang ada di sektor telekomunikasi. Bagaimana Anda melihatnya dari sisi fundamental, kemudian ke arah dari pergerakan sahamnya, baik dalam jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang, Pak? Iya, terima kasih Mas David. Sebenarnya kalau kita lihat ya untuk pergerakan dari saham-saham sektor telekomunikasi yang pada hari ini juga salah satu yang dapat menahan indeks tidak turun lebih jauh, yaitu ada Telkom juga. Nah, kalau kita lihat by sektornya memang telekomunikasi ini adalah salah satu sektor defense sektor di mana ketika ekonomi sedang tidak baik-baik saja, katakanlah tidak baik-baik saja, nah salah satu sektor yang dapat diperhatikan ini sektor telekomunikasi karena permintaan akan data dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa
di beberapa pekan lalu kabar bahwa akan diberlakukannya kembali PSBB, namun memang masih dibantah oleh pemerintah dengan memperpanjang PPKM ya, yang secara mikro ini juga dapat meningkatkan dari permintaan daripada data dari beberapa sektor telekomunikasinya, khususnya yang menjadi katalis hari ini yaitu Telkom, Frame, dan Excel ya kalau kita lihat. Nah, kemudian katalis positif yang datang dari beberapa sektor telekomunikasi ini adalah pengembangan daripada beberapa industri yang dari sisi 5G-nya ya, 5G-nya. Nah, ini juga dapat menjadi katalis positif ya untuk pergerakan daripada saham-saham telekomunikasi sendiri. Baik.